semua kebohongan, bohong mendamaikan, menyenangkan pasangan dalam perang, termasuk menyenangkan anak kecil sampai dibohongi supaya mau belajar. Itu semua memang bohong, dicatat, besok di akhirat diklarifikasi. Kenapa klarifikasi? Kalau niatnya sudah benar berarti dimakfu. Soalnya memang niat ini macam-macam itu. Ada kalanya orang mendamaikan itu kelihatannya mendamaikan, sampai bohong ke sana bohong. Ternyata di balik niat mendamaikan dia punya misi terselubung, hidden agenda. Wah nek wong iki rukun karo iki, engko aku iso entuk wah iki ya itu. Jadi di balik maksud itu ada maksud lain berlapis-lapis. Nah ini rumit. Maka disebut apa oleh Imam Ghazali, wadzalika ghamidun jiddan. Sampai mendamaikannya ini tulus, dua orang bermusuhan tulus apa bagaimana? Ternyata enggak, karena punya kepentingan sendiri. Kalau dua orang ini rukun, nanti bisa saya jadikan sebagai kaki tangan saya, wah saya bisa mendapat keuntungan. Tuh. Gomit itu. Oleh karena itu sudah intinya kalau wajib saja Imam Ghazali itu menyarankan sampean berbohong lah ketika statusnya bohongi wajib. Nek lagi mubah-mubah jangan lakukan. Itu apa yang wajib? Ya menyelamatkan nyawa, harta, menutupi kemaksiatan itu tadi. Nah itu yang wajib-wajib saja. Yang mubah-mubah jangan coba-coba. Asalnya mubah nanti kita tergoda untuk memperluas, tidak terkontrol. Waqad dzunna. Kian akhir nampaknya Imam Ghazali pengen ini diangkat oleh beliau di bagian ini. Jadi bab ini menjelaskan bohong yang diperbolehkan. Ada tiga kasus yang diceritakan dalam hadis, tetapi di luar kasus itu asalkan sama ilat hukumnya boleh bohong juga. Tapi harus dihindari sebisa mungkin, sarannya hanya yang wajib saja. Nah sekarang ada bagaimana dengan berbohong dengan menggunakan hadis palsu. Jadi begini, ada mau berbohong dikaitkan dengan kanjeng Nabi. Bohong itu kadzaba ya tipu. Kalau kadzaba Rasulullah itu artinya membohongi Rasulullah. Kadzaba Rasulullah, membohongi Rasulullah. Kamu dari mana? Ditanya Rasulullah. Dari selatan, padahal dari barat. Berarti kadzaba, membohongi Rasulullah. Ini dosa. Dosanya ya dosa biasa ngapusi, tapi karena yang diapusi kanjeng Nabi ya rontok parah sedikit. Tapi ini level terendah. Level atasnya kadzaba ala Rasulillah. Ada alanya. Berbohong atas Rasulullah. Maksudnya berbohong atas nama Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan bla bla bla, sampean bilang qala Rasulullah bla bla bla. Berarti memalsukan ucapan Rasulullah. Kadzaba ala Rasulillah, berbohong atas nama Rasulullah supaya omongan kamu dianggap sah, kuat, terus ngarang ini memalsukan. Berarti ini memalsukan hadis.
wad'ul ahadits. Nah yang ini dosa besar. Kadzaba ala Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ngomong, sampean bilang Rasulullah mengomongkan itu. Kadzaba Rasulullah, berbohong atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Rasulullah. Yang pertama tadi mendustai, membohongi Rasulullah. Dan yang ketiga levelnya tertinggi itu kadzdzaba Rasulullah, mendustakan, membohongkan, atau menganggap Rasulullah bohong, Rasulullah dusta. Ini tidak sekedar dosa, tidak sekedar dosa besar, tapi kafir, karena menganggap Rasulullah bohong. Kadzdzaba Rasulullah, jadi menganggap Rasulullah kadzib. Itu sudah tidak hanya dosa besar, itu sudah kafir, itu murtad itu. Nah, jadi sama-sama kadzaba dihubungkan dengan Rasulullah. Dilihat kadzabahu Rasulullah, ada kadzaba ala Rasulillah, ada kadzdzaba Rasulullah. Masing-masing punya makna berbeda dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang dibahas yang kedua, memalsukan hadis. Rasulullah tidak pernah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Fatihah 100 kali tanpa bernafas, maka langsung masuk surga. Tapi mati dulu. Ya udah, barang siapa membaca surat Al-Fatihah 100 kali masuk surga, misalnya begitu. Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Sampai ngarang qala Rasulullah man qara'a surat Al-Fatihati mi'ata marrah dakhalal jannah. Jadi ini bohong, karena Nabi tidak pernah bersabda itu. Tapi tujuannya baik, supaya orang mau baca Quran, baca surat Al-Fatihah. Bagaimana menurut Imam Ghazali? Menurut Imam Ghazali wis tidak ada tawar-menawar, itu khoto'un makhdud. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama yang berpendapat hadis palsu itu sudah tidak usah ditakwili. Hadis palsu yang terkait fadhailul amal, amal-amal mulia. Baca Fatihah itu mulia, termasuk diperintahkan agama. Ya palsunya itu karena ada 100 kali sama masuk surga, itu palsunya. Baca Qurannya itu tetap mulia. Baik, secara umum juga diperintahkan oleh Rasulullah, tapi spesifik surat Al-Fatihah, spesifik 100 kali, spesifik masuk surga, itu tidak pernah disabdakan Rasulullah. Sehingga itu bohong, tapi tujuannya kan baik, supaya orang baca Fatihah. Imam Ghazali tidak mentolerir itu khoto'un makhdud, karena dalilnya barang siapa yang berdusta, berbohong atas nama saya masuk neraka. Nah, orang yang sebetulnya loh, ini kan biasanya orang-orang sufi yang begini. Ini kan supaya tujuannya kan baik ini, supaya orang majikan Jawa. Loh, apa kurang hadis-hadis yang lain yang soheh-soheh, yang hasan-hasan itu? Mawaroda min Rasulillah minal ayat wal abar, itu apa? Tidak cukup kok sampai ngarang-ngarang hadis. Itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ngarang hadis, memalsukan hadis, sudah cukup itu, kata Imam Ghazali. Jadi pertama, Rasulullah juga melarang jangan memalsukan hadis. Yang kedua, stok hadis ayat sudah cukup untuk mendorong orang berbuat baik, membaca Fatihah. Nah, imam yang lain ada yang agak toleran, sama Imam Nawawi misalnya, itu hadis-hadis fadhailul amal itu
silahkan digunakan. Kan bukan hadis hukum, bukan hadis ahkam. Kalau fadhailul amal boleh lah gitu. Yang kedua, jangan diyakini itu dari Rasulullah. Sudah beramal saja tadi Fatihah 100 kali, silakan. Itu jangan diyakini dari Rasulullah. Terus yang pertama syaratnya itu tadi fadhailul amal. Yang kedua tidak diyakini Rasulullah. Yang ketiga ya sudah termasuk dalam perintah umum. Baca Quran, baca Fatihah itu secara umum diperintahkan. Secara khusus saja itu tadi yang ada 100 kali masuk surga itu secara khusus tidak diterangkan itu. Yang umum baca masuk dalam perintahnya secara garis besar. Jadi masih ditoleran. Nampaknya Imam Ghazali tidak memberi toleransi kepada ini. Karena Imam Ghazali tidak sebanding berbohong atas nama Rasulullah. Itu besar. Nabi tidak pernah ngomong lah terima kowe maca Fatihah ping 10, ping 100 orang bejaji karo ngapusine nggone Kanjeng Nabi. Aja kok maca Fatihah, maca Quran ping 100 khataman itu tidak, itu nilainya terlalu sedikit, terlalu kecil dibandingkan dengan bohong atas nama Rasulullah. Kejahatan ini terlalu besar jika dibandingkan dengan kebaikan itu amal-amal apapun. Itu walkat itu ala rasul minal kabair. Malah terakhir berdusta, berbohong atas nama Rasulullah itu dosa besar, sudah tidak ada bandingannya. La yuqawimuha syai'un. Tegas sekali Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali hadis-hadisnya di sini itu katanya itu hadis-hadisan. Dikritik hadisnya Imam Ghazali. Hadis ora ana, Bukhari Muslim ora ana, sahih itu hadis maudhu. Malah mengkritik orang lain. Imam Ghazali memarahi orang lain, memasukkan hadis, dia sendiri dituduh memasukkan hadis. Ya wes. Imam Ghazali seandainya bisa dihidupkan lagi, ya ditanya, kok jenengan melarang memalsukan hadis, jenengan sendiri dituduh memalsukan. Kata Imam Ghazali, nah, aku ketemu langsung Kanjeng Nabi. Loh, ndak kado karo wong wingi. Dewi, lah nek sing wong wingi iso gawe kaya kitab fikih yo anut. Iya. Ngandel ngaji Kanjeng Nabi langsung. Terus gak usah kitab fikih aja. Kitab Imam Ghazali paling cilik iso gawe. Wis gak usah Imam Ghazali, wis bahasa Indonesia. Bayanul hadri minal kadibi al-maqil.